Halo sahabat kampus semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala. Dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Semoga sahabat kampus semua sehat dalam lindungan Allah dimanapun berada. Kita ketemu lagi di video pembelajaran studi jurisprudensi di pengadilan agama. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang jurisprudensi di bidang wasiat, hibah, dan wakaf. Boleh jadi sahabat kampus semuanya sudah pernah mendapatkan materi atau sudah pernah mempelajari tentang wasiat, hibah, dan wakaf dalam mata kuliah fikih muamalah. Namun untuk kesempatan kali ini tetap kita kaji bersama dan kita akan singgung beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian kita. Oke, kita mulai. Baik wasiat, hibah maupun wakaf, ketiganya adalah wujud tindakan pemberian harta kepada pihak lain yang membutuhkannya. Definisi wasiat sebenarnya serupa dengan hibah. Hanya saja wasiat baru ditunaikan setelah pemberi wasiatnya wafat. Sedangkan wakaf adalah suatu pemberian yang diberikan untuk diambil kemanfaatannya bagi kemaslahatan umum. Dengan kata lain, wakaf itu berarti hartanya sudah menjadi milik Allah, sudah diserahkan kepada Allah, dan kemanfaatannya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara wasiat dan hibah dengan wakaf adalah wasiat dan hibah itu dapat ditujukan kepada orang perorangan. Sedangkan wakaf peruntukannya lebih kepada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, wasiat. Kata wasiat, al-wasiyah, bermakna pesan. Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan hartanya kepada orang lain atau membebaskan hutang seseorang atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia. Unsur-unsur wasiat ada 4. Ada musi, yakni orang yang berwasiat. Ada musalahu, si penerima wasiat. Ada musabihi, yaitu objek yang diwasiatkan. Dan sigot, ikrar atau pernyataan wasiatnya. Nah, suatu wasiat ternyata dapat batal dengan beberapa sebab. Antara lain, musi menarik wasiatnya. Sudah diberikan kemudian dibatalkan begitu. Kemudian musi kehilangan kecakapan bertindak karena hilang akal atau gila. Musi memiliki hutang yang banyak sehingga harta yang diniatkan sebagai wasiat habis digunakan untuk membayar hutangnya. Musabihi atau bendanya musnah. Musalahu, si penerimanya meninggal dunia sebelum si musinya yang wafat. Kemudian musalahu menolak wasiatnya. Musabihi keluar dari milik musi, dalam artian barang yang ingin diwasiatkan ternyata sudah bukan miliknya lagi. Kemudian ada juga syarat batal berikutnya, ada musabihi mengalami perubahan bentuk, maksudnya objeknya rusak atau karena habis masanya. Ini beberapa faktor yang menyebabkan batalnya suatu wasiat. Sekarang kita masuk ke hibah. Al-hibah. Hibah merupakan pemberian kepada sesama yang bertujuan untuk saling mempererat hubungan antara sesama manusia sebagai bukti kecintaan sesama makhluk ciptaannya, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka ibadah. Salah satu dasar hukumnya ada dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Mari saling memberi, maka akan menumbuhkan cinta kasih di antara kalian. Itu kata hadis. Nah, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan, tanpa pamrih dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ini definisi hibah menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 171 huruf G. Bagi yang belum memiliki kompilasi hukum Islam, segera miliki. Tinggal di-download saja Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ini merupakan rujukan hakim dalam mengkaji perkara yang masuk atau yang diterimanya di pengadilan agama. Nah, kita lanjut. Ulama ternyata berbeda pendapat mengenai rukun hibah ini. Said Sabiq misalnya, ini penulis kitab Fikih Sunnah, ini menyatakan bahwa rukun hibah adalah 2. Ada ijab dari pemberi hibah dan qabul dari penerima hibah. Sedangkan Ibnu Rushd, ini penulis kitab Bidayatul Mujtahid, menambahkan objek hibah sebagai rukun yang ketiga. Jadi ada 3 rukunnya. Adapun Imam
hanya menjadikan ijab sebagai rukun tunggal, sebagai rukun yang hanya pernyataan memberi saja. Itu sudah terwujud rukun dari hibah itu. Pihak pemberi hibah harus memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat. Ada objek hibah. Objek hibah adalah milik pemberi hibah, jadi bukan milik orang lain. Pemberian dilakukan tidak dalam keadaan terhalang. Pemberi hibah sudah harus berstatus baligh dan hibah dilakukan dengan keridhaan, tanpa paksaan. Nah, kompilasi hukum Islam memberikan syarat tambahan. Dalam pasal 210 dan 213 dinyatakan bahwa pemberi hibah harus sudah dewasa menurut hukum perdata, yakni 21 tahun. Dalam artian sudah cakap hukum menurut hukum perdata Indonesia. Dan harta yang diberikan paling banyak sepertiga dari total harta, serta harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi. Ini sepertiga ini mempertimbangkan adanya potensi kewajiban waris, ya. Jadi tidak bisa seluruh hartanya diberikan kepada orang lain. Orang yang sakit dapat menghibahkan hartanya dengan izin walinya. Hibah dapat diberikan secara lisan maupun melalui tulisan. Dalam Islam, siapapun dapat menerima hibah, baik muslim maupun non-muslim. Adapun pemberi hibah yang berstatus sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri atau berdomisili di luar negeri, maka dapat menghibahkan hartanya dengan terlebih dahulu menyurati konsulat atau kedutaan Republik Indonesia di negaranya berada atau di negara yang terdekat. Dalam artian ini akan terkait dengan cash flow, ya, arus harta keuangan yang keluar masuk dari negara satu ke negara yang lainnya untuk tertib administrasi. Kemudian wakaf. Al-wakaf berarti menahan atau berhenti, atau berdiam di suatu tempat atau tetap berdiri. Wakaf didefinisikan sebagai suatu perpindahan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan syariat Islam. KHI mendefinisikan wakaf dalam pasal 215, yaitu perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memindahkan sebagian dari miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini mengalami pergeseran, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ini regulasi yang terbaru tentang wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi ada potensi wakaf itu diberikan dengan tenggat waktu tertentu. Ya, wakaf itu. Jadi ada potensi itu, dasar hukumnya dalam undang-undang wakaf. Jadi sedikit berbeda dengan kompilasi hukum Islam yang memang lebih dulu terbit, ya, dibandingkan undang-undang wakaf. Ini mengadopsi fikih Imam Hanafi tentang wakaf bertenggat waktu. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka ada beberapa cakupan wakaf. Ada harta benda milik seseorang atau sekelompok orang, harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya, harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan lagi, dan manfaat dari harta benda yang diwakafkan ditujukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, secara umum ada 2 bentuk wakaf. Ada wakaf khairi untuk kepentingan umum dan ada wakaf ahli atau wakaf zuri untuk sekelompok orang yang memang tujuan akhirnya tetap untuk kemaslahatan umum atau kemanfaatan bagi masyarakat umum. Perlu juga diketahui bahwa wakaf memiliki 4 fungsi. Ada fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah, dan fungsi akhlak. Ada beberapa rukun wakaf. Yang pertama, wakif. Si pemberi wakaf atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan berhak berbuat meskipun berstatus non-muslim. Kemudian ada mauquf atau harta wakaf, dapat dipindahkan dan tetap berfaedah saat diberikan dan di masa mendatang. Hartanya merupakan harta pribadi. Kemudian yang ketiga, rukunnya mauquf alaih, penerima manfaat dan nadhir atau pengelolanya. Dan yang keempat ada sigot, ada akad berupa ijab atau ucapan memberikan wakaf. Ini adalah ikrarnya. Nah, harta yang diwakafkan harus memiliki syarat, ya. Yang pertama, takbid, diwakafkan selamanya, berkelanjutan begitu. Kemudian yang kedua ada tanjis, tanpa tergantung pada peristiwa masa depan, tanpa syarat. Yang ketiga, jelas mauquf alaih dan jelas pula hartanya. Dan yang keempat, akad wakaf disaksikan 2 orang saksi dan pejabat pembuat akta wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif yang menyerahkan hartanya kepada nadhir
demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masuk ke poin B, ada beberapa persoalan yang sering muncul dalam wasiat, hibah, dan wakaf ini. Ya. Ada persoalan pembatalan hibah wasiat, kemudian penarikan hibah, dan sengketa tanah wakaf. Ini merujuk kepada KUH Perdata ya, ketentuannya tentang pembatalan hibah wasiat ya. Apabila pemberian tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, apabila penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, kemudian apabila si pemberi hibah jatuh miskin, maka hibah wasiat itu dapat dibatalkan. Kemudian untuk penarikan hibah, penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, ini sebenarnya perbuatan yang dilarang ya. Hukum asal penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah haram. Tujuan larangan tersebut adalah untuk menghindari sakit hati atau perasaan tidak enak dari penerima hibah. Jadi harta yang sudah diberikan diminta kembali begitu. Nah, Said Sabiq mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tidak boleh atau tidak halal bagi seorang yang telah menghibahkan hartanya kemudian mengambilnya kembali kecuali ayah yang memberikan kepada anaknya. Nah, ini diadopsi dalam pasal 212 ya. Kompilasi hukum Islam. Kemudian problematika yang ketiga yang sering muncul di dalam masyarakat adalah sengketa tanah wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf secara umum. Regulasi tersebut ternyata belum mengatur mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaannya masih berpatokan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, peraturan yang sudah lama tentang perwakafan tanah milik. Nah, Undang-Undang Wakaf belum mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak. Seringkali tanah wakaf itu diminta kembali oleh ahli waris wakaf. Demikian juga sengketa tanah wakaf yang dikuasai turun-temurun oleh nazir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf semula. Menurut syariat, pada prinsipnya harta wakaf sudah menjadi milik umat. Dengan demikian kemanfaatannya harus dirasakan oleh umat. Oleh karena itu, pada tataran idealnya, harta wakaf menjadi tanggung jawab kolektif untuk menjaga eksistensinya. Sekarang kita lihat jurisprudensi terkait wasiat, hibah, dan wakaf. Ada beberapa jurisprudensi. Nanti sahabat kampus bisa pelajari sendiri, explore di luar kesempatan ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ada beberapa poin yang bisa dipetik. Yang pertama, baik wasiat, hibah maupun wakaf, ketiganya adalah wujud tindakan pemberian harta kepada pihak lain yang membutuhkannya. Kemudian yang kedua, definisi wasiat sebenarnya serupa dengan hibah, hanya saja wasiat baru ditunaikan setelah pemberi wasiatnya wafat, sedangkan wakaf adalah suatu pemberian yang diberikan untuk diambil kemanfaatannya bagi kemaslahatan umum. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah wasiat, hibah, dan wakaf itu memiliki rukun dan syaratnya masing-masing. Dan yang keempat, pembatalan hibah, wasiat, penarikan hibah, dan sengketa tanah wakaf itu merupakan 3 persoalan yang sering muncul di dalam masyarakat kita. Dan yang terakhir, terdapat beberapa jurisprudensi mengenai wasiat, hibah, dan wakaf yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk memutuskan perkara-perkara di bidang yang sama. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita petik dalam kajian singkat kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi sahabat kampus semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan-kesempatan video selanjutnya. Saya Hari Akademisi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.